Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil pembuatan makalah yang telah saya susun sendiri. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Alex Antonius Lase, dengan nomor induk mahasiswa 2012 17813. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan, di mana makalah ini dapat tersusun dengan selesai. Makalah yang saya susun ini berjudul Pemerintahan Daerah yang Baik. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Roni Sulistianto Luhukai selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang telah banyak membantu saya dalam memberikan bimbingan, baik itu materi dan lain sebagainya, sehingga makalah ini dapat bisa ataupun menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan dan sebagai pemaparan yang berguna bagi seluruh pembaca. Saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu, saya mohon maaf kepada para pembaca, baik itu dosen dan teman-teman sekalian, supaya memberikan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Sebagai latar belakang permasalahannya, dalam hal ini membicarakan tentang kepemerintahan. Kepemerintahan adalah sebuah pemerintah yang diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengelola sebuah daerah. Misalnya, yang diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan dalam pengelolaan daerah. Pemerintah tentu harus mempunyai wawasan yang luas untuk melakukan sebuah tugas demi memberikan kemajuan terhadap daerah yang dikelola untuk mewujudkan semua cita-cita daerah supaya lebih berkembang dan maju. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ada keberhasilan yang tentunya pemerintah tidak tahu bahwa daerah juga didukung oleh masyarakat yang selalu memberikan dukungan terhadap pemerintah supaya pemerintah lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah yang baik mampu melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasannya
demi mewujudkan kepentingan bersama. Sama halnya pemerintah yang menguasai daerah, baik itu dalam pengelolaan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam daerah tersebut. Sebagai rumusan masalahnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya? Tentu seorang pemerintah sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Mungkin ia harus memajukan. Mungkin seorang pemerintah itu harus menjadi seorang pemerintah yang handal. Pemerintah yang di satu sisi mengerti apa kewenangannya, apa hak-haknya, apa yang perlu ia perbuat dalam suatu daerah. Dan mengapa setiap daerah dibutuhkan adanya seorang pemerintah. Dalam kata lain, dibentuk suatu kedaerahan tanpa pemerintah, itu sama halnya daerah tidak tahu bagaimana cara mengelola daerah itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemerintah yang membantu daerah dalam menjalankan berbagai tugas-tugas kedaerahan. Dalam penerapannya atau dalam kriterianya, ada dua konsep yang selalu dimiliki atau yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Misalnya governance dan government. Governance adalah penyelenggaraan, sedangkan government lebih mengarah pada subjek yang telah ditentukan. Seseorang yang telah menerapkan governance tentu tahu bagaimana menyelenggarakan sebuah kegiatan yang dilakukan nantinya dalam suatu kedaerahan. Dan ia juga mengerti apa arti government yang lebih mengarah pada subjeknya, yang dijadikan sebagai konsep seseorang melakukan pengelolaan yang tidak sia-sia atau melalui tahapan proses perencanaan yang sudah mempunyai fungsi dalam menegakkan kepemerintahan daerah kedaerahannya. Governance artinya adalah baik, sedangkan government adalah pemerintahan. Jadi kalau disatukan, governance dan government mempunyai perbedaan. Governance adalah baik, sedangkan government adalah pemerintahan. Jika digabungkan, artinya adalah pemerintahan yang baik. Dalam memahaminya, peran antara pemerintah, yakni atau lembaga pemerintah, mampu menciptakan aturan main yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau lembaga kepemerintahan. Pemerintah masih tahu pemerintah pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu daerah jika
daerah mempunyai sebuah masalah. Misalnya, daerah mempunyai masalah dalam pembangunan. Tentunya seorang pemerintah harus tahu bagaimana cara kerjanya dalam demi proses kegiatan yang sedang dilangsungkan agar berjalan dengan lancar. Pemerintah yang sesungguhnya harus ada paling depan yang menunjukkan arah supaya pemerintah dapat memberlangsungkan berbagai kegiatan-kegiatan itu sendiri. Sedangkan di dalam negara Indonesia, pemerintahan melakukan pengajuan dalam melakukan tugas-tugasnya. Misalnya keterbukaannya atau transparansi. Misalnya kontribusinya, misalnya efektivitasnya, atau ia juga dapat menerapkan visi, misi yang strategis di dalam atau menjalankan pemerintahannya. Sebagai pengaturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 mengenai peraturan daerah, pemerintahan daerah yang menata kegiatan pemerintahan yang menurut masyarakat melalui penambahan pelayanan pemberdayaan atau dalam partisipasi masyarakat yang serta-merta atau peningkatan daya kompetisi yang masing-masing daerah mencermati prinsip keistimewaan atau ciri-ciri suatu daerah di dalam hal penerapannya. Dengan adanya pengaturan suatu pemerintahan daerah yang terkait dapat memajukan suatu visi misi daerah yang telah dicita-citakan sebagaimana halnya yang dimaksudkan yang dikriteriakan dalam melakukan sebuah perwujudan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, selalu dibutuhkan partisipasi dalam melakukan pengelolaan, supaya perencanaan yang diberlakukan adalah setara dengan hasil yang keluar nantinya. Dalam permasalahannya, daerah juga mempunyai sebuah hambatan atau faktor-faktor dalam pemerintahannya. Misalnya adalah faktor-faktornya adalah jasa yang diberikan pemerintah yang dibantu oleh sistem manajemen dan proses kerja yang tidak efisien. Kedua, ketidakstabilan ketenaga kerjaan yang diberlakukan dalam sistemnya. Dan ketiga adalah daya usaha yang merupakan lembaga yang tidak mempunyai sebuah kriteria yang menerapkan atau tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Yang sebagaimana halnya, pemerintah dan masyarakat harus saling kerjasama dalam melakukan pengelolaan supaya kesejahteraan dapat diberlangsungkan, supaya dalam pengelolaan yang seharusnya bisa diberlakukan. Maka keduanya nanti akan saling menguntungkan.
pemerintah beruntung dan masyarakat juga beruntung. Karena keduanya saling melakukan kerjasama yang benar-benar dan utuh demi mencapai kemajuan kesejahteraan bersama. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kepemerintahan daerah atau pemerintahan yang baik. Dari awal saya melakukan penjelasan tentang makalah saya yakin dan percaya bahwa banyak kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu, saya mohon para pembaca dan teman-teman, baik itu dosen, juga dapat memaklumi kekurangan dan kelemahan saya. Karena maka dari itu supaya pesan saya supaya kita ketika diberikan kekuasaan atau kewenangan, kita dapat menjalankan tugas-tugas kita yang sebagaimana halnya dan telah ditetapkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan supaya teman-teman atau supaya teman-teman sekalian dapat menerapkan sistem kepemerintahan daerah ini dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan suatu kepemerintahan. Terima kasih.